Disediakan buka puasa bersama di gereja pada pukul 18 dan dilanjutkan dengan mesbah doa yang bertema Waktu Teduhku Bersamanya, akan dipimpin oleh Evangelis Tuti. Persidangan Majelis Jemaat GKI Jatinegara akan diadakan pada minggu depan, tanggal 8 Februari 2026 pukul 12.30. Jika jemaat ada usulan dan masukan, silakan email ke gkijj@hotmail.com atau kepada Sekretaris Umum Majelis. Kegiatan donor darah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 pukul 8.30 sampai dengan 11.30 di GBI Philadelphia. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat mempersiapkan diri. Camp Keluarga GKI Jatinegara 2026, terima kasih untuk setiap pribadi dan keluarga jemaat yang telah mendaftar untuk mengikuti Camp Keluarga GKI Jatinegara pada hari Minggu sampai dengan Selasa, tanggal 22 sampai 24 Maret 2026. Mari kita terus doakan dan siapkan diri dengan menjaga tubuh, menata hati, dan menyalakan kerinduan untuk deeply connected, terhubung lebih dalam dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Bagi jemaat yang telah mendaftar dapat melunasi biaya camp paling lambat pada hari Minggu depan, tanggal 8 Februari 2026. Sampai jumpa di Camp Keluarga GKI Jatinegara, datang sebagai pribadi, pulang sebagai keluarga yang terhubung lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sekilas warta, informasi selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wendy Pratama. Silakan bersaat teduh dan menonaktifkan handphone atau peralatan elektronik saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi jemaat. Jemaat, selama bulan Januari ini siapa yang merasakan kasih dan setia Tuhan? Boleh angkat tangan dan aku di hadapan Tuhan yang merasakan kasih setia Tuhan selama bulan Januari. Jemaat, sebuah firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus pada jemaatnya sebagai surat pengembalaan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jemaat, bukan saja kita dapat memahami, tapi kita boleh merasakan kasih Kristus. Yang setuju telah merasakan kasih Kristus, katakan amin. Jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dan menaikkan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Setiamu tak pernah lalu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis.
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setia-Mu. Tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih Allah bagi kita lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Sungguh tidak terbatas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat, pada momen kali ini saya mengucapkan sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Bapa dalam surga, biarlah hidup kami menjadi berkat dan bukan menjadi kerugian atau bahkan menganiayai orang lain dengan cara kami, bahkan dengan tujuan yang seakan-akan mulia, seakan-akan baik, namun sesungguhnya sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Tuhan ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan. Biarlah kami sungguh-sungguh memiliki kepekaan hati untuk mengenal segala kesalahan yang kami buat dalam berbagai macam bentuk. Dan kami selain mengakuinya, kami berjuang untuk merubahnya. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan tentunya pada hari ini firman yang akan disampaikan juga untuk mengurai salah satu sisi gelap dari setiap kami masing-masing. Tatkala kami berbuat dosa, kami tidak merasa itu sebagai sebuah dosa. Tuhan tolong kami, ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan,
berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, terambil dari Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai kita berikan pada teman di sebelah kanan kiri kita. Sambil menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat sekarang untuk duduk kembali, kita akan mendengarkan suatu pujian dari Talanta Kids yang akan muji Tuhan.
Jem- Jemaat Tuhan, kita juga tidak mau kalah ya sama sekolah minggu yang telah menyanyikan sebuah pujian bagi nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Sampai tepuk tangan semua. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jemaat katakan sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua tepuk tangan. Sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan jemaat saja haleluya, amin. Haleluya, amin. Semua yang katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jemaat, kita akan sekali lagi menyerukan nama Tuhan, karena Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Jemaat saya katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Semua katakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Allah kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, dan segala kuasa telah diberikan ke dalam tangan Tuhan kita. Jemaat kita sama-sama nyanyikan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali katakan, Yesus nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Jemaat, saya akan duduk kembali. Jemaat, kasih dan setia Tuhan dinyatakan bukan hanya saat kita merasakan sukacita dalam kehidupan ini, tapi kasih Tuhan juga dapat kita rasakan saat kita berada dalam lembah kekelaman, saat kita menemui pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pemazmur menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu, itulah yang menghibur aku. Jemaat, inilah janji Allah dan penyertaannya yang kita akan rasakan selama kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah Immanuel. Jemaat, dengan sepenuh hati kita menyanyikan lagu ini.
Kita mau ingat bagaimana Tuhan telah menyertai kita di masa-masa lampau. Dan kita juga akan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita di masa akan datang. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah kita Allah Immanuel. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
katakan, Engkau Allah imanku. Engkau Allah imanku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap minggu kami mendengar firman, setiap saat teduh kami mendengar firman, dan dalam banyak kesempatan kami mendengar firman, dan biarlah sebanyak apa yang kami dengar, sebanyak itu juga yang kami lakukan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, pembahas firman, penelaah firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Dalam rangkaian khotbah di bukit ini adalah berarti 2 ayat terakhir yang kita akan pelajari saudara-saudara, yaitu tentang teraniaya. Terambil dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12, mari kita lihat bersama-sama. Matius 5 ayat 10 sampai ke 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di sorga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Berbahagia mereka membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita bahas firman ini, ada peristiwa yang saudara tahu dan menjadi heboh di tengah-tengah masyarakat. Tatkala seorang suami mengejar penjamret daripada istrinya, lalu kemudian penjamret itu meninggal, saya nggak tahu meninggalnya bagaimana ya. Lalu kemudian justru suami yang mengejar penjamret itu yang divonis, saudara-saudara, divonis sebagai bersalah. Tetapi pada akhirnya kabar terakhir saudara, Kapolresnya itu karena ada desakan dari DPR, desakan dari masyarakat, malah Kapolresnya itu yang dicopot atau dipindah tugaskan. Saudara-saudara, inilah ketidakadilan, dan kita bisa bertemu dalam hidup ini saudara-saudara berbicara tentang ketidakadilan. Kalau kita melihat saudara-saudara, kalau kita suka ke tempat parkir begitu ya, kalau saudara mungkin mobil biasa cari parkir susah sekali dan selalu dibilang kosong. Pernah satu kali saudara saya lihat dengan sendiri, itu kosong saudara-saudara. Lalu beberapa mobil itu saudara lewat kosong. Tetapi saya hitung di mobil keempat tiba-tiba saudara-saudara petugas parkir itu lihat mobil keempat, langsung dilihat, langsung si tukang parkirnya kurang lebih kalimatnya, masuk pak. Kenapa yang tiga tidak bisa masuk, yang di depan, mobil yang keempat bisa? Menurut saudara yang sudah pengalaman, kira-kira bagaimana? Ya tebak-tebak aja, namanya kan berimajinasi. Kira-kira bagaimana? Hah? Oh boleh, saya dengar sih ya, karya bayarnya lebih mahal. Yang berikut mungkin itu bosnya, ya. Jadi banyak alasan. Tetapi saudara-saudara, tentu saudara secara kasat mata, bagaimana saya tanya, perasaan 3 mobil yang di depan yang sudah lewat sambil nyetir, sambil lihat ke belakang. Kok yang dia boleh, kenapa saya tidak? Sudah lihat ke belakang sambil kesel, sambil marah, begitu kan, numbur orang. Wah, jadi dua musibah jadinya ya kan ya. Saudara-saudara, itulah ketidakadilan. Saudara, ada seorang anak juga yang bercerita, mama ini tidak adil, papa ini tidak adil. Kenapa apa-apa selalu dede dulu, cici atau koko ini selalu harus nomor 2. Itu adalah ketidakadilan versi anak. Lalu anak merasa teraniaya. Kalau ada yang demikian, jadi orang tua, jawabannya apa? Kalau anak protes begitu, mama tidak adil, papa tidak adil, kenapa apa-apa dedek dulu, koko cici suruh ngalah. Jawabannya apa? Bapak ibu yang sudah punya pengalaman?
Halo? Halo? Apakah saudara Kokok dan Cici harus selalu ngalah sama Dedek? Halo? Halo? Jadi kadang-kadang ketidakadilan bisa terjadi kepada kita. Saudara, dulu anak-anak di zaman saya kan belum ada handphone, sekarang kan ya semua bergantung saudara ke TV. Jadi saya punya 2 anak laki, saudara, itu nonton TV kan rebutan, TV-nya 1. Beli 2 juga tidak mendidik, ya kan? Jadi bagaimana saudara supaya adik kakak ini tidak rasa teraniaya satu dengan yang lain? Apa yang dilakukan sebagai orang tua? Silakan diskusi, ya, bikin diskusi kelompok, silakan kumpul 10 orang, udah 2 jam kumpul lagi ke sini. Apa yang saudara dilakukan sebagai orang tua? Maka saudara karena anaknya 2 itu dibagi. Baginya bagaimana? Pilih hari. Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Minggu hak orang tua. Artinya si anak pilih dulu. Pertama adalah pilih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Diundi. Diundi ya. Si kokonya atau si dedenya terserah gitu kan, nanti pilih. Ya udah, sud. Wah, yang pilih. Udah, pikirnya Senin, Rabu, Jumat. Berarti hari Senin adalah Rabu, Jumat si dedeknya, adiknya yang pegang berkuasa sepenuhnya atas remote TV. Dia mau bolak-balik terserah dia, kokonya nggak boleh marah karena itu haknya dia. Wah, udah biarin. Si kokonya kadang-kadang kan suka, Dek pindahin dong channel dong, koko pengen nonton yang ini. Pindah, nggak bisa, ini kan waktunya dedek gitu kan. Saudara, kira-kira marah nggak si kokonya? Apa sih kokonya? Tunggu. Waktu remote TV di tangan saya, kamu minta pindah channel, tidak akan aku kasih. Begitu kan kira-kira? Betul nggak? Bener. Pas kokonya bagian pegang remote, dedenya tuh pengen tuh, kok pindahin dong. Kok dede pengen yang ini. Kamu, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, kamu lupa perbuatanmu yang terdahulu di abad purbakala? Wah, ya kan. Saudara-saudara, akan terjadi balas-balasan. Saudara, memperjuangkan keadilan itu saudara sesuatu yang tidak mudah. Pada saat saudara saya menikah, kami 1 tahun tidak punya anak dulu. Indah saudara, tidur berdua ya. Mau nempel sedekat apapun bisa. Ya kan? Semuanya adalah untuk suami dari istri. Setelah lahirlah anak pertama, saudara-saudara, kami yang sudah disatukan Tuhan dipisahkan oleh anak. Ya tadi tidurnya 2 bisa deket-deketan, sekarang di tengah dia. Ya, Ibu Helen bilang, "Pi, kamu tidur di samping ya." Loh, kenapa? Supaya anak ini kan masih kecil. Kalau dia guling-guling badannya ke sebelah sana ada mamanya. Ke sini guling-guling ada papanya. Ternyata saudara, menyentuh istri menjadi sesuatu yang sulit ya kan ya. Karena apa? Terpusat. Saudara, manusia itu pada dasarnya kurang lebih seperti demikian. Manusia saudara berbicara tentang hak. Apa itu saudara teraniaya kalau berbicara bahwa Yesus itu melepaskan seluruh hak-hak pribadinya. Bahkan tidak hanya melepaskan, dia belajar menerima sesuatu ketidakadilan dan bentuknya saudara-saudara adalah aniaya. Aniaya saudara-saudara dalam bahasa Yunaninya disebut dengan dediomenoi, artinya harafiahnya dikejar sampai dapat lalu dihabisi. Serem enggak? Jadi dianiaya itu dikejar sampai dapat lalu dihabisi. Gambaran saudara dianiaya di dalam Alkitab itu ada gambarannya tentang Kain membunuh Habel. Kain kakaknya, Habel itu adiknya. Kain petani dan Habel adalah gembala. Apa faktornya yang sampai kemudian terjadi yang namanya dediomenoi? Dikejar sampai dapat lalu dihabisi, dan betul itu adalah dibunuh.
Saudara-saudara, saya cari penyebab mengapa orang tuh biasa menganiaya. Kalau dalam lingkup yang lebih kecil adalah membuli. Itu di anak-anak, tetapi membuli juga bisa di orang dewasa. Saudara-saudara, kalau kita belajar sejarah dunia, saudara perhatikan baik-baik, ada beberapa peristiwa yang sangat menakutkan. Yang pertama tentu adalah Holocaust oleh Nazi, kemudian apartheid di Afrika Selatan, kemudian genosida di mana? Saudara, di Armenia, Turki, 1,5 juta orang itu meninggal. Lalu kemudian saudara-saudara, kita tahu juga ada pembantaian di Rwanda, 800.000 orang saudara meninggal. Kemudian juga ada saudara penganiayaan kepada komunitas kecil di Uighur yaitu China. Itu saudara ribuan orang dianiaya, ratusan ribu ditahan. Saudara, ini adalah kondisi dunia. Dan kita tahu dengan jelas saudara-saudara, seringkali ada kemudian timbulan namanya stereotip. Stereotip itu adalah pelabelan orang. Dan pelabelan ini saudara-saudara yang diberikan label yang baik, dia menjadi sombong. Dan diberikan label yang buruk, saudara-saudara, timbul kebencian dan kemarahan. Saudara, kalau kita lihat ada stereotip, ini catatan ya, catatannya itu menyeluruh, yaitu kalau orang Amerika pasti kaya, kalau orang Afrika pasti miskin. Ini stereotip. Kalau wanita pasti emosional, kalau laki-laki pasti tidak bisa masak. Itu adalah stereotip. Jadi saudara-saudara, sudah stereotip. Nah, penganiayaan yang terjadi di Holocaust itu karena mereka menganggap bangsa mereka itu lebih tinggi. Yang manusia hanya mereka, yang lain itu setengah lebih tinggi sedikit dari binatang. Sehingga karena dianggap makhluk lain, manusia lain itu bukan manusia, maka dia akan perlakukan bukan sebagai manusia. Timbul saudara-saudara kemudian bagaimana? Pembantaian. Kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, sejarah dunia, kenapa timbul perbudakan? Karena dianggap saudara di luar mereka bukan manusia. Mereka dianggap budak, bisa diperjualbelikan. Dalam konteks saudara-saudara dalam Matius 5, 10-12 kita tahu dengan jelas, pada saat itu orang Yahudi memang sedang diperhadapkan kepada dua musuh. Satu adalah orang Romawi yang tahu dengan jelas sebagai negara yang menjajah, yang menduduki. Mereka punya keyakinan berbeda yang berbeda dengan orang Yahudi. Tetapi yang lebih menakutkan saudara, mereka itu menekan Yahudi. Tetapi orang-orang Romawi ini ternyata bekerja sama juga dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang korup. Pemimpin-pemimpin Yahudi yang dibeli atau jadi bonekanya Romawi. Dan pemimpin-pemimpin Yahudi ini yang kemudian menekan bangsanya sendiri. Saudara, ditekan bangsa Roma itu tentu menyakitkan. Tapi ditekan oleh orang sendiri yang diperalat oleh orang Romawi. Saudara, ini adalah jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menakutkan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, itu adalah latar belakang daripada kondisi dan keadaan yang ada. Saudara, lalu apa yang menyebabkan seseorang itu bisa menganiaya? Ada banyak penyebab. Penyebab pertama biasanya karena pengalaman. Orang yang pernah pengalaman dianiaya berpotensi besar melakukan juga aniaya. Karena mengapa? Manusia itu saudara tidak ingin jadi korban. Dia ingin melakukan sesuatu untuk membalas. Nah, pembalasan tidak bisa dilakukan kepada pihak karena itu terjadi di masa lalu. Lalu melakukan saudara-saudara gambaran tentang orang-orang yang sama. Yang kemudian menjadi musuhnya dan dilawan. Saudara, ada banyak peristiwa dalam konseling keluarga. Seorang kasusnya memang tidak selalu sama. Tapi anak yang kemudian dipersekusi oleh ayahnya, anak laki-laki. Saudara-saudara, itu cenderung biasanya kebiasaan itu turun kembali. Pada saat dia jadi ayah, ternyata dia tidak suka diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Tapi waktu jadi ayah, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya kepada anaknya. Sehingga menjadi orang yang saudara tidak melakukan aniaya, itu saudara harus melakukan pemutusan hubungan dosa kepada masa lalu atau kakek moyang kita. Saudara, kita memang tidak percaya tentang kutuk.
Kita tidak percaya saudara kepada dosa yang tidak hanya dosa yang berdampak itu turunan, tapi kebiasaan berbuat dosa itu saudara tidak diturunkan, tapi itu harus diputus. Jadi saudara-saudara, kami pernah pelayanan saudara di Palembang, dan cukup buat kami itu karena kami menghadapi sebetulnya orang-orang yang punya gejala kejiwaan, kalau mungkin bahasa sederhananya sakit jiwa lah begitu ya. Nah karena di sana mungkin fasilitas tidak ada, jadi ada satu jemaat itu sudah dikerangkeng di rumahnya sendiri. Karena Palembang itu banyak sungai-sungai kecil, jadi dikerangkeng udah kayak binatang begitu. Dikerangkeng, ya karena berbahaya dikunci, jadi makanan dikasih dari samping. Kalau dia buang kotoran karena di sana banyak kali, saudara disiram, begitu kan ya, disiram. Oh udah dia cek punya cek, kenapa sampai begitu? Katanya putus cinta. Oke ya. Kemudian saudara, mereka beranak cucu, mereka punya keluarga. Saya kaget saudara, kemudian ponakan yang masih kecil sudah punya bakat seperti itu. Ada 2 ponakan yang kecil. Artinya apa saudara? Karena itu dilihat oleh anak-anak tiap hari. Ya, itu dipersekusi saudara, jatuh cinta, ditolak itu apa persekusi ya. Kalau di PHP ya mungkin bagi yang ngalami rasanya dianiaya ya. Udah janji katanya setia, saudara sudah mau nikah, ada yang begitu. Beberapa tahun yang lalu istri saya bercerita, ada barusan saja baru menikah saudara-saudara, kurang lebih berapa minggu, baru saja menikah. Lalu kemudian mereka berselingkuh, lalu kemudian ada video yang merekam dan kemudian menjadi viral. Saudara-saudara, rasa teraniaya di zaman sekarang itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Tetapi saudara, kalau kita belajar tentang mengapa orang bisa menganiaya, sebetulnya dia tidak bisa menyelesaikan apa, yaitu dosa yang diturunkan, yang kemudian dipelajari, dan juga dia tidak bisa menyelesaikan dosa dengan baik dan benar. Saudara, orang yang diperlakukan tidak adil, maka cenderung saudara di dalam dirinya itu menyimpan kemarahan. Orang diperlakukan tidak adil, maka cenderung di dalam dirinya, saat ini aku diperlakukan tidak adil, aku akan membalasnya. Itu adalah yang terjadi. Sehingga timbullah saudara yang namanya balas dendam 7 turunan. Ya kalau dalam saudara cerita Kopingho kan begitu. 7 turunan saudara tuh bayangin. Gak habis-habis 7 turunan. Ya benci diturunkan 7 turunan. Dendam diturunkan 7 turunan. Nah Yesus datang ke dalam dunia, di dalam seluruh khotbah di bukit, itu memberikan saudara nilai yang sangat berbeda. Saudara, luka sedalam apapun, aniaya seberat apapun, ketidakadilan sehebat apapun yang kita terima, apa yang firman Tuhan katakan, berbahagialah. Tuhan tidak mengatakan orang dianiaya itu kasihan sekali engkau, tapi Tuhan berkata apa? Berbahagialah. Orang yang dianiaya tapi karena kebenaran. Bukan dianiaya karena saudara membegal orang lain, itu bukan dianiaya, saudara dihukum. Jadi saudara dihukum dan dianiaya itu 2 hal berbeda. Kalau kita dihukum karena kesalahan kita, kalau dianiaya kita tidak salah, kita berjalan di jalan yang benar dan baik, lalu kita mendapatkan dampak seperti orang yang selayaknya dihukum. Firman Tuhan berkata orang yang dianiaya karena kebenaran, merekalah yang disebut dengan empunya kerajaan sorga. Ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kembali kalimat yang dikatakan ayat 11, ayat 10 berbahagialah, ayat 11 berbahagialah, ayat 12 bersukacitalah, bergembiralah. Ajaran apa ini? Saudara-saudara, tidak akan dimengerti oleh dunia. Jadi hanya 3 ayat ini, ada 2 kata berbahagia, ada 1 kata bersukacitalah, ada 1 kata bergembiralah. Bagaimana pengajaran seperti ini bisa dipahami? Kita tahu dengan jelas saudara, ada iman-iman tertentu yang mereka itu sangat sensitif sekali. Kalau sudah tersinggung sedikit demo, tersinggung sedikit bakar, tersinggung sedikit keroyok, ya kurang lebih begitu. Tetapi saudara, apa yang diajarkan oleh Kristus, inilah saudara mengapa kita memiliki iman dan Tuhan yang sangat luar biasa. Memang berbeda.
saudara menjadi anak Tuhan, kalau ingin cari keadilan, saudara mungkin agak salah besar jadi orang percaya. Karena saudara menjadi anak Tuhan, saudara menjadi pengikut Kristus, maka kita akan menerima pengajaran-pengajaran Kristus. Karena menerima pengajaran-pengajaran Kristus, maka mencari keadilan di dalam dunia itu bukan tempatnya. Karena mengapa? Seluruh pengajaran Yesus tidak katakanlah kita berharap boleh berjuang, berusaha mencari keadilan di dunia. Mana ada saudara-saudara? Saudara mencari keadilan kepada hukum. Nah, beberapa netizen, maaf ya, saya bukan menjelekkan negara kita. Katanya saudara-saudara untuk menangkap pencuri ayam butuh biaya untuk seharga sapi. Kurang lebih begitulah ya. Benar atau salah saudara silakan saudara yang ngalamin. Saudara kalau kehilangan ayam, saudara mengurus untuk kehilangan ayam, saudara butuh biaya seharga, kok tahu? Ya kurang lebih begitu ya, tapi saya pernah saudara kan dijamret, saya tidak ngalamin itu, jadi saya rasanya itu juga belum tentu benar. Saya tidak keluar uang 1 rupiah pun. Saudara saya bolak-balik saudara ke Polda Metro Jaya, malah polisinya itu karena saya tahu pendeta ya, Pak pendeta mau minum kopi enggak? Minum, saya sodorin kopi, dibeliin ini. Oh saya bilang enggak. Saya pikir udah, saya enggak enak ya, saya bayarin aja. Oh ya enggak usah. Pendeta katanya ada katanya. Ya kan? Ya tidak selalu. Tetapi saudara, memang saudara akan sulit mencari keadilan di dunia. Saudara mau cari dari mana? Sekalipun dia itu suami kita, sekalipun dia itu orang tua kita, sekalipun dia itu katakanlah mertua kita, tidak ada. Manusia itu saudara-saudara bergumul setiap pribadi dengan dosanya. Bagaimana mungkin kita mencari keadilan di dalam dunia? Sekalipun kita boleh berjuang. Kita boleh berjuang saudara-saudara. Kita boleh berjuang. Tetapi firman Tuhan berkata, hidup kita di dalam dunia bukan untuk cari keadilan. Hidup kita di dalam dunia adalah untuk yang firman Tuhan katakan hidup dalam kebenaran. Sehingga ayat 12 dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah sebab upahmu besar di surga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Upahmu besar di surga. Atau dengan kata lain, kalau engkau ingin mencari keadilan tidak dalam dunia ini, tapi upahmu besar di surga, keadilanmu akan ada di sana. Saudara, setiap manusia punya PR-nya masing-masing, Apakah kemudian di gereja bisa terjadi aniaya? Bisa-bisa juga, tapi saya mengatakan aniaya halus atau aniaya berjubah putih. Wah, ini bagus ya. Boleh jadi ini tema tema buku ya. Aniaya halus atau aniaya berjubah putih. Artinya aniaya yang seakan-akan itu baik, putih, bersih, benar, suci, namun sesungguhnya sedang menganiaya. Kalau saudara kata aniaya kembali ke dalam kalimat yang disebutkan tadi, dedioh menoi, dikejar sampai didapat dan dihabisi. Tidak selalu saudara bentuk membunuh, tapi artinya membungkam. Orang tidak boleh berpendapat, orang tidak boleh berbeda. Kalau berbeda saja maka akan dikejar, didapat dan dihabisi. Wah, dinasehatinya enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Maka saudara-saudara, aniaya bisa timbul dari orang yang punya kebiasaan, yaitu kebiasaannya saya pernah khotbahkan juga ya. Kita punya 5 jari, betul? Tetapi orang yang suka menganiaya kebanyakan suka pakai jari mana? Halo? Ayo yang suka aniaya ngaku. Jadi apa? Ini kan? Betul gak? Wah, kamu salahku. Itu aniaya. Saudara-saudara, saya sedih melihat gereja yang saya tahu, saya nggak sebutkan di mana. Itu anak-anak mudanya tuh hilang dari gereja itu. Ya. Jadi jemaatnya itu sebelum Covid itu hampir 2000. Tapi setelah Covid saudara ada persoalan di dalam, tapi yaitu karena tidak difasilitasi suaranya anak-anak muda itu. Lalu kemudian juga adanya ketidakadilan dalam gereja. Itu saudara 600 jemaat kurang lebih sampai 700 hilang di gereja itu. Ya pindah, jemaatnya hampir 2000-an begitu kan. Sudah setelah yaitu karena apa? Ada aniaya halus, aniaya berjubah putih. Saudara, sementara Tuhan Yesus itu memberikan kepada setiap orang
punya hak untuk berbicara. Jadi kalau kita saudara membatasi orang menyampaikan pendapat, membatasi orang menyampaikan aspirasi, saudara itu bentuk aniaya. Kemudian orang yang rasa superior, lalu orang lain dianggap tidak mengerti apa-apa, harus mengikuti kemauannya. Siapapun ya, orang tua kepada anak, mertua kepada mantu, pimpinan kepada bawahan, itu saudara aniaya halus. Tetapi saudara, apa yang terjadi yang dikatakan dalam Alkitab, Yesus itu tidak menghambat orang, tapi membuka jalan seluas-luasnya. Dia mengalami pertobatan dan setiap orang menjadi dirinya sendiri seperti yang Tuhan mau. Saya pernah cerita juga ya, ada orang yang orang tuanya pengen anaknya jadi dokter, sekolahkan dokter, setelah lulus dokter ternyata buka pabrik sepatu. Enggak ada hubungannya saudara-saudara. Coba sekolah kedokteran dengan pabrik sepatu bedanya apa? Jauh sekali. Artinya apa? Saudara, memaksakan kehendak, memaksakan pendapat, itu adalah intimidasi. Memaksakan orang lain harus sama seperti saya. Kalau saya bulat, harus semua bulat. Kalau saya biru, harus semua biru. Kalau saya ke kiri, tidak boleh ke kanan. Saudara, itu adalah bentuk-bentuk aniaya halus atau aniaya yang bisa berjubah putih. Tentu berbeda dengan kondisi apa yang di dalam Alkitab. Engkau Nabi-nabi yang sebelum kamu pun sudah mengalaminya. Nabi-nabi perjanjian lama termasuk tokoh-tokoh di perjanjian baru. Nabi-nabinya itu dia apa? Kalau nggak dipukul sudah dibakar, dibunuh, dipenjara, dikejar, dihabisi. Ya, itu yang dialami. Karena apa? Mereka berjalan dalam kebenaran. Mari dengan demikian kita berbicara tentang teraniaya, maka kita harus belajar untuk bisa yang pertama. Kalau kita memang rasa sebagai orang yang teraniaya, maka pahamilah, jangan mencari keadilan dalam dunia ini. Gak pernah saudara akan dapatkan. Kalau ada orang yang baik begitu kan, ya puji Tuhan. Tetapi memang Tuhan tidak pernah mengajarkan kalau kita dianiaya, diperlakukan tidak adil, lalu cari upah itu di dunia ini, tidak ada. Alkitab mengatakan upahmu besar di surga, bukan di dunia ini. Saudara tidak akan, saudara bisnis dirugikan orang lain. Ya, saudara sakit hati tidak? Ya sakit hati. Sudah kita kerja belasan tahun habis dalam waktu satu hari. Bagaimana saudara tidak sakit hati? Lalu kita berteriak, tidak adil. Lalu berteriak kemana saudara? Pakai hukum, ya kan? Pakai hukum. Wah saudara, uang makin banyak keluar mungkin kan ya? Ya bisa-bisa saja. Lalu kita akan, saudara berjuanglah untuk mencari keadilan dalam dunia ini. Tidak apa-apa, ada jalurnya. Tetapi saudara mengharapkan keadilan di dalam dunia ini sepenuhnya, maka kita sedang berjuang mencari upah di dalam dunia ini. Sedangkan Alkitab mencatat, saudara, engkau hanya akan dapat upahmu besar di surga. Tapi kalau engkau dianiaya, diperlakukan tidak adil, karena engkau benar, karena engkau hidup berjalan seperti yang Tuhan perintahkan, karena engkau tidak berbuat jahat, maka saudara, Alkitab mengatakan 4 kata dari ayat 10 sampai 12. Kata pertama, berbahagialah. Kata kedua, berbahagialah. Kata ketiga, bersukacitalah. Kata keempat, bergembiralah. Ajaran apa ini? Ajaran Yesus. Bagi mereka yang mencari keadilan dalam dunia, saudara, ini ayat tidak adil. Langsung saudara mengajarkan, ini ayat tidak adil. Yesus mengalami semuanya itu. Nabi-nabi sebelum kamu mengalami semuanya itu. Saudara, sehingga kalau kita melayani, yang sudah melayani begitu kan ya. Kok kenapa sih saya udah melayani, udah sungguh-sungguh, udah keluar waktu, keluar duit, tetap aja saya salah, tetap aja saya disalahkan. Ya kan, nyanyinya kurang bagus, dianggap suaranya kayak nenek-nenek. Ya kan, nyanyinya fals sedikit. Apaan ini? Melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh. Ya biarkan saja, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Enggak perlu sakit hati. Engkau sedang melayani bukan untuk manusia, sedang untuk Tuhan. Koreksi itu biar aja menjadi perbaikan buat kita. Ya, kita perbaiki diri karena kita sedang melayani. Kalau kita melayani Tuhan atau ke gereja, banyak sakit hatinya, banyak kecewanya, kecewa sama Pak Pendetanya, ya kan, kecewa sama Ibu Gembala, kecewa sama majelis. Apa yang engkau cari? Engkau cari sedang mendapatkan sesuatu dari manusia. Tidak ada orang hebat, dalam keluarga pun tidak. Semua punya PR-nya. Saya juga harus bertumbuh di dalam aspek yang saya kurang berkembang. Setiap kita, semua orang berjuang.
Sehingga saudara tidak perlu saudara sakit hati. Tetapi saudara, kalau engkau dianiaya, diperlakukan tidak adil oleh anggota keluargamu atau oleh bosmu. Ada Pak Pendeta, saya udah gak tahan kerja. Ya kenapa? Aduh, bos saya kalau marah. Kenapa? Itu katanya sioh yang ada di tradisi Tionghoa itu 12 sioh keluar semua. Waduh. Apa kamu? Hafal itu. Itu ada ular, ada babi, ada anjing. Ya semua ada pokoknya kalau marah. Lalu bagaimana? Aduh, saya nggak tahan mau pindah. Lah pindah emang udah ada tempat kerja baru. Apakah tempat kerja yang baru itu pasti bosnya tidak sio-sio binatang? Ya siapa tahu saya tidak dimarahin pakai sio binatang. Tapi sio-sio yang disebutkan oleh bos sebelumnya itu justru diberi makanan buat kami. Wih, itu apaan ya? Silakan aja bermimpi ya. Saudara, mau cari keadilan di mana dalam dunia ini? Saudara, ya itu hak kita, silakan boleh pindah. Tetapi saudara, tidak ada keadilan dalam dunia ini. Kalau kita mencari upah itu di dunia ini, kita mengatakan upahmu besar di surga. Bagaimana menyelesaikannya? Saudara menyelesaikannya, silakan berharap keadilan ke dalam dunia ini. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Kalau engkau dianiaya, engkau diperlakukan tidak adil, engkau dirugikan, engkau difitnah, engkau dibohongi. Dan firman Tuhan katakan, engkau difitnahkan dan didustakan dan dianiaya. Segala yang jahat yang ada padamu. Firman Tuhan berkata, ada 4 dari ketiga ayat. Berbahagialah. Kedua, berbahagialah. Ketiga, bersukacitalah. Keempat, bergembiralah. Sulit dimengerti pengajaran Yesus ini. Tapi kalau kita rela menerima semuanya itu, sama seperti Yesus rela memberikan dirinya untuk disalibkan yang kita akan lakukan perjamuan kudus saat ini. Saudara percayalah, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Saudara akan menjadi orang yang bersukacita. Saudara menjadi orang yang bergembira. Bukan karena mendapatkan keadilan, tetapi di tengah-tengah perlakuan ketidakadilan, kita tetap bisa berdiri tegak karena kita memandang hanya Yesus yang akan menegakkan keadilan. Kalau kita sudah baca dari Matius pasal 5 sampai 7, itu rangkaian khotbah di bukit. Di sana saudara ada penjelasan tentang jalan sempit, jalan lebar. Ada penjelasan pohon dan buahnya. Dan ada penjelasan tentang penghakiman. Silakan saudara lihat di dalam Matius pasal 5 sampai 7 dan pasal-pasal yang lain. Apa yang terjadi keadilan? Keadilan hanya terjadi pada saat penghakiman Allah itu turun. Tetapi tidak perlu juga berdoa, Tuhan cepat-cepatlah penghakiman. Itu sama dengan sakit hati ya. Enggak perlu penghakiman Tuhan diburu-buru ya kan. Cepat-cepatlah ya, orang yang tidak saya suka itu cepat-cepat dia meninggal. Kita yang meninggal duluan. Nah yo gimana coba. Kan ada yang begitu kan, orang jahat kita doain. Orang jahatnya panjang umur. Nah kita dulu yang meninggal. Enggak perlu. Kalau kita diperlakukan tidak adil, enggak perlu minta cepat-cepat penghakiman. Itu urusannya Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan akan ada penghakiman. Tidak ada di dalam Tuhan itu yang namanya ketidakadilan itu dimenangkan. Tidak ada. Tetapi tidak perlu kita minta-minta. Tidak perlu kita sumpah-sumpahi. Tidak perlu kita doa-doakan orang yang tidak baik itu. Tidak perlu. Ya, itu urusannya Tuhan. Gimana Tuhan? Ya, urusan kita dan lakukan hidup kita sebaik-baiknya. Dan saudara kita menjadi murid Tuhan yang memang siap menghadapi ketidakadilan. Saudara, jangan kita sudah diperlakukan tidak adil, dianiaya, lalu kita sakit hati. Ruginya 2 kali. Jadi kalau kita dianiaya, kenapa Tuhan bilang balaslah kejahatan dengan kebaikan? Artinya bukan untuk berbuat baik kepada orang itu, minimal berbuat baik kepada dirimu sendiri. Orang yang marah, benci, tidak puas, kesel, rasanya diperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Perasaan itu menumpuk dalam diri kita, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, itu namanya kimiawi tubuh negatif itu yang keluar dalam diri kita. Saudara akan dibunuh perlahan-lahan oleh siapa? Oleh pikiran negatifmu sendiri. Saudara akan dibunuh perlahan-lahan oleh siapa? Oleh sakit hatimu sendiri. Sayangilah dirimu. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12,
bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di sorga. Tidak perlu cari dalam dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita belajar menjadi orang yang tabah dan sabar, ya, menjadi orang yang buat setiap kita masing-masing. Dosa kita sudah disalibkan oleh Kristus, tapi ingat, ada salib Yesus yang dititipkan kepada setiap kita masing-masing. Apa itu salibnya? Ketidakadilan yang kita terima. Ya, rasa sakit, rasa pahit, mari kita ubah dengan 4 kata tadi. Berbahagialah, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah. Engkau punya hak berbahagia, engkau punya hak bergembira, engkau punya hak bersukacita. Sangat tergantung sikap hatimu, pikiranmu, keputusanmu untuk memilih. Apakah saya akan tenggelam dalam rasa sakit hati, ataukah saya akan berangkat dan berdiri tegak bersama dengan Tuhan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita masuk dalam saat hening. Amin. Mereka yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Para lansia yang berjuang di masa tua mereka masih punya keinginan, punya harapan, tapi kesehatan fisik dan badan tidak memungkinkan mereka untuk beraktivitas. Biarlah mereka bisa tetap memakai masa tua mereka untuk menjadi pendoa-pendoa, memberikan nasihat, memberikan banyak hal yang bisa bermanfaat dan memberkati orang lain. Tuhan berkati buat jemaat yang sedang bergumul dengan berbagai macam masalah, baik berkenaan dengan masalah ekonomi, pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh akan membukakan jalan, menolong untuk setiap hambatan yang ada dilancarkan dalam kasih setia, diberi kekuatan tatkala kami menghadapinya dan seringkali kami rasa tidak sanggup, namun Tuhan yang menopang kami. Hamba-Mu berdoa juga untuk pendidikan dan tumbuh kembang anak-anak kami, baik secara kemampuan berpikir, kecerdasan, emosi, sosial, dan juga iman, pertumbuhan karakter, kesehatan yang terus Tuhan limpahkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Berkati anggota keluarga kami yang lain Tuhan, baik orang tua, baik mertua, mantu, anak, cucu, bahkan cicit. Tuhan, Engkau adalah pemilik keluarga kami, Engkau yang akan menjaga dan melindungi. Berkati ya Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, toko kami, perjuangan kami, di dalam perjuangan keseharian yang harus kami lakukan. Tuhan terus tambahkan kekuatan, tambahkan iman yang teguh, tambahkan juga sukacita tatkala keadaan tidak memungkinkan kami untuk tersenyum, namun kami memiliki Allah yang membuat kami tetap bisa melihat segala sesuatu menjadi terang benderang. Berkati gereja-Mu Tuhan, yang terus akan Tuhan tolong menjadi keluarga yang sekalipun tidak sempurna, namun kami berjuang menjadi keluarga Tuhan di gereja ini yang semakin baik dari hari ke hari. Padanya kami serahkan ya Tuhan. Doa kami juga buat bangsa dan negara kami, pimpin dan juga keadaan dan keamanan dunia, Tuhan yang menolong. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam doa Tuhan Yesus yang berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita nyatakan. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian untuk duduk kembali. Kali ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Matius 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak bukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kini jemaat, marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan sukacita. Nyanyikan Mas Gempur kita. Hai jemaat Tuhan. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit diri. Nyanyikan lagu ini dari awal. Hai jemaat Tuhan yang telah diberkati sampai bertepuk tangan. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Marilah bukan gempur, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bawa perpuluhan kami ke mezbah-Mu yang kudus sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami dengan berbagai macam anugerah yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Tuhan, pakailah persembahan yang kami lakukan sesungguhnya untuk melakukan pekerjaan Allah, memperluas kerajaan surga, mengelola rumah Tuhan, kehidupan kami berjemaat yang membutuhkan biaya-biaya yang kami salurkan segalanya hanya buat kemuliaan Tuhan dan untuk menolong jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami serahkan tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati usahanya, pekerjaannya, lumbung-lumbungnya, Tuhan lancarkan sehingga senantiasa
Tuhan tambahkan makin hari makin banyak berkat-Mu di atas kehidupan kami, tidak hanya finansial, tapi berkat kesehatan, berkat sukacita, kerukunan dalam keluarga, dan segala sesuatu yang terbaik Tuhan limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perpuluhan ini. Amin. Jemaat Tuhan, walaupun kita mungkin pernah atau sedang atau akan mengalami penganiayaan karena kita pada pengikut-pengikut Kristus, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah yang setia. Mari jemaat kita sekali lagi berkomitmen untuk mengikuti Yesus karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Mengikuti Yesus, keputusanku. Saya bertepuk tangan jemaat. Katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Nyanyikan wow jemaat bersama-sama. Dunia ku tolak, ku ikut salib. 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 Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri tetap ku ikut. 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 Tetap teguh, tetap teguh. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Ku ikut sampai ke rumah Bapa. Tetap teguh, tetap teguh, tetap teguh. Tetap teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Allah. Engkau akan mendapatkan upahmu besar di surga. Engkau akan tetap menjadi orang-orang yang kuat menghadapi ketidakadilan di dalam dunia. Engkau akan menyikapi segala aniaya di dalam berbagai macam bentuknya. Sesuai dengan firman Tuhan, berbahagialah, berbahagialah, bergembiralah, bersukacitalah. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai, menguatkan, melindungi, memberkati hidupmu, keluargamu, masa depanmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Jemaat sekalian silakan duduk.
kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dulu sebentar. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita kedatangan 2 orang jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kita sambut dengan sukacita kepada Bapak Bernard Kristiandi dan Ibu Cindy Gunawan. Boleh berdiri di tempat kalau sekiranya terima kasih atas kehadirannya. Jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk ibadah-ibadah selanjutnya untuk hadir di Gereja Negara Tercinta, rumah rohani bagi kita semua. Ada sedikit pengumuman dari tim camp. Silakan, Pak Dana. Shalom Bapak Ibu sekalian, mohon jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Ini ada informasi penting bagi kita semua. Diharapkan jangan meninggalkan tempat dulu ya. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan jemaat GKI Jatinegara untuk menentukan camp keluarga GKI Jatinegara yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Maret 2026. Terima kasih bagi semua pribadi jemaat-jemaat yang sudah mendaftar dan dengan setia yang telah terdaftar semuanya itu 293 jiwa peserta. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan bagi yang sudah mendaftar, biarlah melalui camp ini kita boleh dibekali untuk dengan tema-tema deeply connected, yang itu terhubung mendalam dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan juga dengan jemaat yang lain. Diingatkan kembali juga bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, diharapkan untuk selalu meneruskan ansurannya, cicilannya, sampai batas waktu minggu kedua Februari, yaitu tanggal 8 Februari 2026. Supaya mempermudahkan untuk panitia untuk menyusun semua perlengkapannya. Kami mohon kesetiaan Bapak Ibu sekalian untuk mengingat kembali yang belum menyelesaikan cicilannya supaya segera diselesaikan. Supaya kita boleh bersama-sama camp ini boleh terlaksana dengan baik dan semua yang mengikuti camp nanti bisa menjalin hubungan yang mendalam dengan Tuhan maupun dengan pribadi dan juga dengan sesama. Sampai kita ketemu kembali di camp